Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzia, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Blitar, akan melaksanakan supervisi akademik. Kali ini saya akan mensupervisi teman sejawat saya, yakni Ibu Dian Novirianti, guru matematika dari SMK Negeri 1 Kademangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Nur. Ya, bagaimana kabar Bu Dian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Baik, luar biasa Bu Dian. Seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya ya, kalau hari ini kita akan melaksanakan rangkaian dari supervisi akademik saya kepada Bu Dian. Nah, dalam supervisi ini akan ada 3 tahapan. Apakah saya bisa menjelaskan kepada Bu Dian? Oke, baik Bu Dian. Untuk supervisi kita kali ini akan ada 3 tahapan. Yang pertama nanti akan ada pra-supervisi, di mana saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan rencana pembelajaran yang akan Bu Dian laksanakan nantinya di observasi. Kemudian di observasi nanti saya akan melaksanakan observasi ke kelas Bu Dian ya. Tentunya saya akan melihat bagaimana Bu Dian melaksanakan pembelajaran di dalam kelas bersama anak-anak. Dan yang terakhir nanti kita akan melaksanakan pasca supervisi. Nah, di sini nanti kita akan berdialog ya, berbincang-bincang tentang bagaimana hasil observasi saya, dan kemudian nanti bagaimana rencana pengembangan baik yang Bu Dian lakukan sebagai seorang guru, dan juga untuk rencana pengembangan di dalam kelasnya nanti. Baik Bu Dian, apakah dari gambaran ini Bu Dian sudah cukup memahaminya? Insya Allah sudah. Oke. Sudah dapat gambaran nanti kegiatan apa aja yang akan kita lakukan. Baik Bu Dian, terima kasih. Bu Dian, untuk kegiatan supervisi bisa kita mulai ya? Bisa, monggo. Baik, untuk pertanyaan awal ini Bu Dian, nanti untuk kelas dan juga mata pelajarannya matematika ya? Iya. Tapi mungkin Bu Dian bisa memberikan gambaran materinya apa? Oh iya. Nanti saya akan mengajar di kelas 10 PJKT 1. Kebetulan yang akan kita pelajari yaitu tentang matriks, di mana anak-anak nanti mencoba memasukkan data dalam bentuk matriks dan menyelesaikan masalah kontekstual sehubungan dengan matriks. Gitu. Oke, berarti nanti Bu Dian akan menyampaikan tentang matriks dan bagaimana nanti perwujudan kontekstualnya di kehidupan anak-anak itu ya. Baik Bu Dian, terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah Bu Dian bisa menyampaikan tujuan pembelajaran Bu Dian kali ini? Jadi tujuan pembelajaran kali ini saya menginginkan anak-anak nanti yaitu yang pertama mampu menyatakan data dalam bentuk matriks, kemudian yang kedua menyelesaikan masalah dalam bentuk matriks sehubungan dengan matriks, dan saya kali ini ingin mereka bekerja dalam kelompok, jadi bukan hanya individu tapi juga kerjasama dengan kelompoknya yang akan kita istilahnya keterampilan di kelompok. Oke. Kalau saya cermati dari tujuan Bu Dian, nanti Bu Dian ingin anak-anak itu bisa bekerja sama ya, dengan teman-temannya, kemudian ya, bagaimana mereka juga nanti akan mengolah data dan mewujudkannya dalam bentuk matriks, dan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang timbul gitu ya. Nah, dari apa yang menjadi tujuan Bu Dian ini, nanti apa yang akan Bu Dian jadikan sebagai strategi pembelajarannya? Kali ini saya ingin biar anak-anak nanti lebih menyenangi matematika, karena seperti kita ketahui bahwa kalau pelajaran matematika itu identik dengan suasana yang tegang, terus kurang menyenangkan. Nah, kali ini saya ingin mengajak anak-anak bermain-main dalam pembelajaran kali ini. Jadi nanti berkelompok dan bermain untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mempelajari materi tentang matematika. Untuk strateginya, selain itu nanti lebih ke problem based learning. Jadi di situ ada masalah, kemudian menyelesaikannya melalui permainan tersebut. Nah, rupanya saya jadi ini ya, penasaran ya. Nanti untuk permainan itu nanti dilaksanakan secara berkelompok begitu ya. Dan kemudian dia juga melakukan atau memakai PBL, program based learning. Baik, kalau begitu dari apa yang sudah Bu Dian berikan ini ya, untuk
pembelajaran KSE-nya Budian untuk kompetensi sosial emosionalnya Iya. berarti yang ingin Budian garis bawahi Oke. itu Nanti untuk KSE-nya mereka saya harapkan bisa bekerja sama. Jadi toleransi dalam berkelompok. Oke. Bagaimana mereka membagi kerja sama, kerja yang adil dalam kelompok tersebut. Jadi tidak hanya satu orang, dua orang yang bekerja, tapi semuanya. Selain daripada itu, mereka juga saya inginkan mereka bisa mengolah emosi ketika ada permasalahan, kemudian saling memberi masukan, dan mereka bisa bekerja sama. Itu yang saya Oke. inginkan. Kalau dari segi pembelajaran berdiferensiasi, berarti yang akan Budian fokuskan itu tentang berdiferensiasi dalam Lebih ke produk. produk ya? Produk Oke. dan sumbernya mungkin. Oh, Kenapa produk? konten. Karena nanti konten dan produk. Kenapa? Karena dari sini nanti saya inginkan mereka sumber mereka bisa menurut dari mana saja ya. Bisa dari buku, kemudian dari video YouTube, terus kemudian dari bacaan yang ada di buku paket. Setelah itu kalau produknya saya ingin mereka menentukan mereka boleh istilahnya menampilkan produk melalui kertas manila boleh, atau mereka juga boleh menyampaikan dalam bentuk PPT. Jadi ada beberapa produk nanti yang bisa dihasilkan anak-anak. Bahkan kalau memang mereka mau dan mampu, saya juga mengharapkan mereka bisa dalam bentuk video. Oke. Berarti nanti Budian merencanakan untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Betul. terkait dengan konten, kemudian produk yang akan Budian hasilkan Iya. dalam proses tersebut. Iya. Ya. Baik, luar biasa Budian, saya sudah cukup mendapatkan gambaran bagaimana Iya. pembelajaran Budian. Saya harap nanti kita bisa melihat secara langsung ya. Dan saya kira untuk kegiatan prasupervisi kali ini saya cukupkan dan terima kasih Budian atas waktunya untuk Sama-sama. berbincang kali ini. Sama-sama. Begitu ya Bun, nanti kita akan ketemu di kegiatan pembelajaran di kelas. Oke. Baik Budian, saya pamit dulu. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di kelas matematika kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, dua ketua kelas kemudian berdoa biar nanti kita bisa fokus. Silakan. Hari ini kita akan mulai dari asesmen. Kita belajar bersama. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang apa saja? Ya, kemudian kemudian apa? Perkalian matrik, berikutnya persamaan matrik, determinan matrik, inverse matrik, produk 2 kali 2 dan menyelesaikan SPADF dengan menggunakan karena kita sudah sekitar 3 kali pertemuan sudah mempelajari itu. Hari ini kita akan mengadakan asesmen. Biar asesmennya menggembirakan, kalian saya ajak bermain, yaitu bermain apa? Yaitu bermain kartu domino. Kartu domino seperti apa? Kalian lihat ya. Kartu dominonya, jadi nanti tugas kalian adalah yang pertama membuat kartu domino seperti ini, berselang-seling warna. Tadi ya, berselang-seling warna. Nanti di sini kalian berikan di sini soal, kemudian jawaban soal. Kalian lihat. Jadi diawali nanti start soal, berikutnya jawaban, kemudian lagi soal dan seterusnya. Kalian membuatnya dikerjakan secara berkelompok. Untuk penilaian itu juga dengan kelompok. Jadi di sini nanti kerjasama, kemudian kekompakan kalian, bagaimana cara kalian membagi tugas itu dalam penilaian. Jadi
semuanya harus oke? Paham? Oke, biar kalian lebih semangat lagi sebelum kita mengerjakan asesmennya, kita tes weekend dulu ya. Kalau saya bilang prak berarti tepuk tangan, dung berarti meja. oke, pukul meja. Kemudian kalau prak berarti hentak. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Prak prak prak. Dung dung dung. Prak prak prak. Prak. Dung. Prak. Terima kasih. Sesuai kesepakatan, maka kita bagi kelompoknya terlebih dahulu. Oke, terus kita untuk kelompok.
dikerjakan nggih? Ditulis di kertas. Oke, sebentar ya. Oke, taruh depan. Iya, no. Gitu. Keren tadi yang sudah nempel. Oh, di belakang. Ojo gede-gede, jangan besar-besar, itu nggak cukup mungkin anu. Nah, nih ditoto dhisik wi, ini ditoto. Oh iya. Tiga. Kenapa? Ketuker. Artinya kurang teliti berarti. Kurang teliti. Terus pembagian kerjanya jelas apa enggak? Nah, yang kerja berapa orang? Yang lainnya diem saja. Artinya pembagian kerjanya sudah merata apa belum? Belum. Dari kesehatan hari ini kelompok 6 lebih meningkatkan kepekaan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dan untuk minusnya yang kerja tadi itu saja. Dalam mengerjakan kurang kompak Sehingga memperlambat pekerjaan dan mengurangi kelebihan. oke. Dari beberapa pendapat kalian sebenarnya itu bisa disimpulkan yang pertama. Kalian kompak sampai dari awal saya sudah bilang. Yang pertama cari soal, tulis soal, ada yang memotong dan sebagainya. Artinya kalau kalian nggak kompak, pekerjaannya akan lama. Nanti kerjaan musisi nggak kelar-kelar. Sebagai contoh, mohon maaf, kelompok 3 sampai sekarang belum kelar. Kalau yang lain sudah hampir separuh. Oke. Jadi intinya adalah kerjasama dalam pekerjaan itu sangatlah penting. Pembagian kerja, job description harus jelas biar tidak merasa mengerjakan sendiri. Apakah kalian merasa lebih menyenangkan seperti ini atau malah dari yang biasa? Menyenangkan. Jadi kalian bisa bermain-main, betul? Juga kemana-mana, betul? Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kali ini. Yang terakhir adalah mari kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Alhamdulillah Budian, hari ini kita telah melaksanakan praktek pembelajaran ya. Tadi saya sudah mengobservasi Budian di dalam kelas. Nah, bagaimana ini perasaan Budian setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah lega karena sudah menyelesaikan dan juga ada kepuasan ya, karena insya Allah sudah semua yang tidak dikerjakan semoga sudah terrealisasi dalam kelas.
kelas. Oke, baik Budian, luar biasa. Nah, dari apa yang sudah Budian laksanakan tadi pembelajarannya, bagaimana dengan proses pembelajaran terkait dengan perencanaan yang sudah Budian susun kemarin? Oke, kalau pelaksanaan pembelajaran saya mungkin sekitar berapa persen ya, 95% ya. Menurut saya sudah hampir semua sudah saya laksanakan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Oke, baik Budian. Dari tujuan pembelajaran tadi, bagaimana menurut Budian? Apakah semuanya sudah bisa Budian capai dalam proses pembelajaran kali ini? Insya Allah sudah. Dalam apa yang saya rencanakan dan apa yang saya rancang menjadi tujuan pembelajaran saya, itu sudah saya berusaha saya terapkan dan insya Allah sudah tercapai. Baik, kemarin Budian merencanakan tentang ketercapaian dari pengetahuan dan juga keterampilan anak-anak. Nah, apakah ini juga sudah tercapai, dan kemudian kalau misalnya sudah tercapai, apa indikator yang bisa kita lihat dari pembelajaran ini? Menurut saya untuk ketercapaian dari beberapa indikator itu sudah, salah satunya adalah mereka mampu mempelajari matrik sudah tercapai, kemudian menyelesaikan data dalam bentuk matrik juga sudah tercapai, dan juga menyelesaikan masalah juga tercapai. Dan kalau menurut saya dari segi mereka bekerja sama, keterampilan berkelompok, mereka juga sudah bisa istilahnya menjalin kerjasama kelompok yang cukup baik dari masing-masing kelompok. Oke. Berarti kalau kita kembali lagi ya, kalau kita kembali dengan perbincangan kita di setelah observasi kemarin, nah ini kelihatannya apa yang sudah Budian laksanakan ini sudah mencapai mencapai tujuan gitu. Kalau kita membuat skala nih Budian dari 1 sampai 10, Budian di angka berapa tentang ketercapaiannya ini? Kira-kira masih 9 nih. Oh 9? Iya, masih 9, belum sepenuhnya 10 tercapai semua belum. Oke. Apa ini kira-kira yang membuat Budian meletakkan angka 9 di ketercapaian ini? Jadi kalau dari segi materi mungkin insya Allah sudah hampir semuanya tercapai nih, tapi dari segi keterampilan, jadi ketika mereka bekerja sama, saya melihat ada beberapa kelompok itu yang masih mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya. Di situ mereka memerlukan waktu yang lebih lama dalam hal jadi pembagian tugas dalam kelompok. Bagaimana mereka memanage apa yang harus dikerjakan satu persatu orangnya, kemudian apa yang ada di LKPD, apa yang harus dikerjakan. Mereka masih istilahnya merasa kebingungan gitu membagi satu sama lain. Jadi itu yang menurut saya dari segi keterampilan belum tercapai semua untuk semua kelompok. Jadi secara individu memang belum. Maksudnya ada beberapa 1-2 orang anak yang memang belum tercapai. Baik Budian, jadi Budian dari apa yang sudah kita laksanakan tadi ya observasi, saya melakukan atau mencatat beberapa poin. Jadi apa yang sudah Budian laksanakan, yang pertama Budian juga sudah melaksanakan ya proses pembelajaran dengan baik, dimulai dengan membuka pelajaran, kemudian bagaimana Budian memanage kelas gitu ya, ketika anak-anak harus berbagi dalam beberapa kelompok, kemudian bagaimana tujuan-tujuan itu sebenarnya seperti apa yang Budian katakan tadi sudah tercapai beberapa indikasi, tapi memang saya lihat ada beberapa anak yang mungkin kesulitan dalam membagi peran. Dan kemudian untuk yang terakhir mungkin yang ketiga ya, tentang proses pembelajaran Budian sama anak-anak juga sudah cukup melakukan umpan balik yang cukup baik ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, itu tadi yang bisa menjadi catatan saya. Kira-kira bagaimana tanggapan Budian terhadap hasil refleksi saya? Iya, saya setuju dan terima kasih ketika direfleksikan oleh orang lain. Akhirnya saya bisa menilai, memang ada beberapa yang perlu saya benahi nih. Dari sini nanti mungkin akan menjadi pembelajaran untuk saya untuk pembelajaran selanjutnya, apa yang harus saya benahi, pada indikator apa, dan bagaimana mungkin nanti akan rencana di pembelajaran berikutnya biar anak-anak secara merata mereka bisa bekerja sama dan juga mempelajari materi yang kita pelajari bersama. Oke Budian, baik, saya juga demikian Budian. Dari hasil observasi ini saya juga melihat banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan deh. Nah, untuk kedepannya nih Budian, kira-kira kompetensi apa yang ingin Budian kembangkan kalau setelah melihat tadi ya pengalaman pembelajaran yang ada di dalam kelas?
Mungkin yang pertama yaitu bagaimana cara manage kelas ini, manajemen kelas. Jadi biar secara merata mereka bisa mempelajari baik itu dari secara kerjasama kelompok maupun materi, dan juga bagaimana saya ingin mempelajari strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan dan terutama juga utamanya berpusat pada murid. Terus kemudian mungkin pemakaian teknologi informatika, nah itu yang dikaitkan dengan HP anak-anak, karena memang anak-anak saat ini kan sangat istilahnya tergantung pada pemakaian itu, bisa saya masukkan dalam pembelajaran. Mungkin nanti di sini saya akan mengikuti beberapa diklat ataupun seminar yang ada hubungannya dengan hal tersebut. Dari apa yang sudah Bu Dian sampaikan tadi ya, luar biasa sekali rencana yang sudah Bu Dian susun mengenai bagaimana pengembangan itu. Nah, mungkin ini ada sedikit saran ya Bu ya. Jadi nanti coba untuk area pengembangan yang akan Bu Dian kembangkan itu tadi, Bu Dian buat sebagai catatan, kemudian Bu Dian tetapkan targetnya, dan juga nanti mungkin sampai pada timeline gitu, sehingga nanti apa yang Bu Dian rencanakan itu bisa benar-benar terlaksana. Nonton Bu Dian. Terima kasih masukannya. Nanti mungkin jadi masukan. Kadang saya mungkin juga lupa. Jadi apa yang saya rencanakan setelah pembelajaran itu kadang sudah jadi angan-angan, tapi karena belum tercatat akhirnya menjadi lupa. Jadi nanti terima kasih untuk sarannya, nanti akan saya catat dan jadikan jadwal untuk pengembangan diri saya. Terima kasih. Bu Dian. Dari rangkaian ini ya, dari rangkaian apa yang kita laksanakan hari ini di pasca supervisi ini, saya ingin menanyakan Bu Dian, kita sudah berada di penghujung nih. Jadi bagaimana menurut Bu Dian supervisi yang sudah saya laksanakan ini, saya ingin Bu Dian merefleksikan apa yang Bu Dian rasakan ketika saya melaksanakan supervisi akademik kepada Bu Dian. Yang pasti ketika ada supervisi akademik mulai dari pra, kemudian observasi itu sendiri, pasca, itu menjadi motivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Minimal ketika ada orang yang ingin melihat pembelajaran kita harus mempersiapkan itu pertama. Terus kemudian ketika pada pelaksanaan nanti, ada pelaksanaan kita ada beberapa kekurangan, kita bisa melihat gitu. Kita bisa melihat dari kacamata orang lain, oh ini masih belum ya ternyata gitu. Jadi mungkin jadi masukan bagi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Yang pasti menjadi motivasi dan apa itu perubahan yang lebih baik lagi, terutama untuk hubungannya dengan anak-anak gitu. Jadi mereka akan lebih istilahnya lebih menyenangkan lagi ketika belajar dengan saya pun juga akan lebih inovasi, pembelajaran saya lebih menarik lagi dan disenangi anak-anak. Baik. Terima kasih Bu Dian, luar biasa ya, alhamdulillah. Saya juga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah kalau misalnya apa yang sudah kita laksanakan ini pada akhirnya berdampak untuk Bu Dian dan juga khususnya untuk anak-anak dalam pembelajaran dalam kelas. Dan Bu Dian, rangkaian supervisi akademik kepada jenengan sudah saya laksanakan, mulai dari pra supervisi, kemudian supervisinya atau observasinya, kemudian yang terakhir hari ini untuk pasca supervisi. Semoga ini bisa memberi dampak yang positif ya untuk panjenengan dan juga untuk saya, dan jenengan akan tetap menjadi guru idola anak-anak gitu ya, yang bisa selalu ditunggu-tunggu anak-anak di kelas. Terima kasih Bu Dian untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Baik, demikian rangkaian supervisi akademik yang saya laksanakan untuk teman sejawat saya, yakni Bu Dian Novirianti, guru matematika di SMK Negeri 1 Kademangan. Semoga supervisi yang kami laksanakan ini bisa memberi inspirasi dan juga pengalaman untuk guru-guru hebat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.